Ya, halo, selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Sore, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Ya, Baik, Pak. iya. Oke. Pak Guru izin share screen ya. Oke, Pak. Ya, anak-anak, apakah ada yang punya speaker di rumahnya? Ada, Pak. Punya. Punya ya? Ya. Oke. Ya. Anak-anak pernah ketemu benda ini di speakernya? Ya, jadi anak-anak di dalam speaker itu ada benda seperti ini di dalamnya. Jadi kalau anak-anak yang punya speakernya rusak itu kan pasti dibongkar, di dalamnya pasti berisi gini. Ya. Oke. Jadi di belakangnya ini magnet ya. Ini magnet anak-anak. Jadi kalau kita ngisi paku di sini. Selain speaker, benda apa lagi yang menggunakan magnet? Selain speaker. Ada yang tahu ini? Kompas, Pak. Iya, betul. Kompas. Ya, ini adalah kompas ya. Apa fungsi kompas? Fungsi kompas ada yang tahu? Untuk menunjukkan Ya, betul, Untuk Cynthia. menunjukkan arah mata angin. Ya, Rizky juga betul. Untuk menunjukkan arah mata angin. Jadi kalau anak-anak yang suka berpetualang, yang suka hiking, yang naik gunung, yang suka camping, itu kompas itu wajib. Tapi sekarang anak udah canggih ya. Sekarang di HP udah ada kompas. Yang HP-nya udah canggih itu udah bisa dipakai untuk kompas ya. Ya. Kemudian ini bukan permen anak-anak, tapi ini waktu kecil. miniatur. Ya, miniatur permen, ada susu coklat itu dibuatkan miniatur, kemudian di belakangnya diisi magnet. Jadi seperti ini. Nah, ini di belakangnya diisi magnet, ditempelin magnet. Jadi kita bisa tempelin di kulkas jadinya. Nah, anak-anak yang waktu masih kecil pasti pernah ya beli gini ya. Pak Guru juga waktu masih kecil nempel-nempel gini. Magnet. Ya, ini miniatur permen. Ini ada fruity ya. Nah, ini di belakangnya berisi magnet. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang magnet. Nah, apa itu magnet? Nah, kalau berdasarkan yang kita lihat tadi, jadi dapat disimpulkan apa itu magnet, anak-anak? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Iya, jadi magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Benda apa saja? Nah, benda apa saja yang bisa ditarik magnet? Logam. Ya? Logam. Cynthia Pranita? Logam dan besi. Ya, Rizky, Logam dan betul. besi. Logam dan besi. Jadi besi itu juga termasuk logam. Ya, besi itu sudah termasuk bagian-bagian dari logam. Benda apa saja? Yaitu benda logam. Apakah semua benda logam bisa ditarik? Ya. Kita harus membuktikannya terlebih dahulu, anak-anak ya. Nah, benda di rumah anak-anak yang terbuat dari logam apa? Yang bisa kita tempelin magnet? Kulkas. Ya, kulkas, Rizky, betul. Ya, aktifkan kamera dan gininya anak-anak, speakernya ya. Panci, Pak.
Ya, panci, betul. Udah. Yang terbuat dari logam. Setrika, Pak. Setrikaan, betul. Cinta. Sendok, Pak. Sendok. Goreng. Penggorengan. Ya, betul. Oke. Ya, ini apa ini? Gagang pintu. Gagang Ya, pintu. gagang pintu. Kunci. Kunci. Sendok dan Sendok dan garpu. garpu. Jadi, nah itu contoh-contoh dari benda-benda logam yang dapat dicari oleh Oke. Nah, apa-apa saja sifat-sifat magnet? Ada yang sudah pernah membacanya tadi mungkin? Sifat-sifat magnet apa aja? Ada yang bisa? Ya, Menarik benda logam di sekitarnya. Dapat menarik benda tertentu. Ya, benda apa saja? Ya, seperti tadi, benda logam. Nah, kemudian sifat yang kedua apa, Nana? Mempunyai dua kutub. Ya, mempunyai dua kutub. Utara dan selatan. Jadi kalau kita beli magnet, jadi kutubnya pasti ini N sama S. N itu dalam bahasa Inggris apa itu N, anak-anak? Utara. North. Ya, north atau utara. Kemudian S itu South. Ya, atau selatan. Ya, betul. Nah, kutub yang ini sifat berikutnya. Sifat berikutnya adalah kutub yang berbeda saling tarik menarik. Kutub yang sama saling tolak menolak. Oke, ini dia. Nah, ini kutub yang sama, kutub yang berbeda, utara, selatan itu saling tarik menarik. Kalau kita dekatkan kutub utara dan selatan dia akan saling tarik menarik. Nah, kalau yang sama didekatkan, ini utara dengan utara didekatkan, dia akan saling tolak menolak. Nah, kemudian ini sifat berikutnya, medan magnet membentuk gaya magnet. Jadi anak-anak, kalau kita mengambil magnet di sekitarnya itu akan ada gaya magnet juga. Jadi makanya dia menariknya dari jauh sekali bisa ya. Jadi di sekitar magnet ada namanya medan magnet. Cara membuktikannya anak-anak taruh pasir di sekitar magnet itu. Ini di bawahnya ini kertas ya. Jadi di kertas di bawahnya diisi magnet. Ini di atasnya ditaburi pasir, akan berbentuk seperti ini nanti, membentuk medan magnet ya. Nah. Kemudian sifat berikutnya adalah gaya magnet bisa menembus benda penghalang, asalkan benda penghalangnya tidak terlalu tebal. Misalnya anak-anak kan ada yang tidak berani ya, misalnya anak-anak ada yang cewek ini, cowok nggak boleh. Yang cewek yang tidak berani tindik kuping biasanya dia pakai sumpel yang ada magnetnya. Jadi dia bisa menembus kulit ya. Kemudian meja juga. Kita naruh magnet di bawah meja, kemudian di atasnya kita taruh besi. Kemudian kita geser-geser magnet di bawahnya, ikut tergeser pakunya ya. Magnet bisa menembus benda penghalang. Nah, jenis-jenis magnet berdasarkan asalnya. Ada magnet alami dan buatan. Alami itu apa artinya, Nana? Apa artinya magnet alami? Magnet yang ada di alam. Ya, magnet yang disediakan oleh alam, jadi tanpa campur tangan manusia. Jadi dia berupa batuan asli. Itu berupa batuan ya, anak-anak. Nah, kemudian ada magnet buatan. Magnet buatan itu apa artinya? Dibuat oleh tangan manusia. Ya, magnet yang dibuat oleh tangan manusia. Kenapa dibuat magnet? Karena kebutuhan akan magnet itu cukup banyak, makanya dibuatlah magnet oleh manusia. Jadi alam tidak cukup menyediakannya, akhirnya dibuat. Nah, ini bentuk-bentuk magnet anak-anak. Ini ada apa bentuknya? Ini yang pertama, yang paling atas. Silinder. Kemudian ini batang, ini Jarum. bentuk U.
Ladang. Ladang. Keping. Keping. Ya. Jadi kalau magnet ladam ini biasanya digunakan, ada yang tahu? Magnet ladam biasanya digunakan pada kapal kaki kuda. Kuda. Ya, kalau magnet jarum biasanya digunakan pada apa? Magnet jarum. Kompas. Kompas. Betul ya, kompas. Nah, anak-anak, kalau ada anak-anak yang ingin belajar membuat magnet, itu bisa ya. Jadi ada 3 cara membuat magnet. Oke, tetapi sifatnya sementara, jadi tidak permanen kalau kecuali kita memproduksi magnet menggunakan ini mesin-mesin pabrik ya. Nah, ini cara membuat magnet sementara ya, yang bersifat permanen. Nah, yaitu dengan cara apa ini? Menggosok. Dengan cara menggosok. Jadi ini yang di bawah ini besi, kemudian digosok pakai magnet. Jadi besinya akan memiliki sifat-sifat kemagnetan. Dia kalau gini ditaruhin besi-besi kecil, serbuk besi, besinya ini bisa menariknya. Jadi dia bisa memiliki sifat kemagnetan jika digosok dengan magnet. Besinya berubah jadi magnet, anak-anak. Ya. Oke, kemudian dengan cara induksi. Misalnya ini besi, kita dekatkan dengan magnet. Jadi lama-kelamaan, bukan lama-kelamaan ya, jadi dia otomatis besinya ini bisa menarik benda-benda lainnya. Oh, ini logam-logam lainnya. Dia akan berubah memiliki sifat kemagnetan. Oke. Cara berikutnya adalah dengan dialiri listrik, namanya elektromagnetik. Jadi ini besinya ini dililit pakai kumparan kabel ya, kumparan tembaga ini dililit. Kemudian dialiri listrik, ini sumber listriknya ini, baterai. Nah, lama-kelamaan besinya ini akan berubah menjadi magnet. Dia bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, itu cara membuat magnet dengan sementara ya. Nah, apakah sifat magnet itu bisa hilang? Jadi misalnya ada magnet nih, magnet batang. Apakah sifat magnetnya itu bisa hilang? Jadi sebuah magnet apakah bisa hilang sifat kemagnetannya? Bisa jadi tidak bisa tarik-menarik ya? Bisa dengan cara dipanaskan atau dipukul atau ditempa hingga berubah bentuk. Jadi sifat magnet asli ini anak-anak ya, magnet asli sifatnya bisa hilang jika kita panaskan, dibakar atau dipukul atau ditempa ya. Nah, sekarang kuis ya. Nah, Pak Guru kasih hadiah yang bisa menjawab paling banyak. Iya. Oke, ntar lu. Ya, Pak Guru catat namanya ya. Ini selain dapat nilai juga dapat hadiah nanti yang bisa menjawab paling banyak. Jawabnya, kuisnya ini dijawab di kolom chat. Iya. Nanti ya. Hadiahnya apa, Pak? Dijawabnya di mana? Kolom Di chat. kolom chat. Oke. Dulu. Oke. Pak Guru siapkan kolom chatnya ya. Ya. Oke. Ya, soal yang pertama ya. Oke. Ya, soal yang pertama ya. Ya, jadi ini dua buah magnet, ini utara, ini kutub utara, ini kutub selatan. Kemudian didekatkan dengan magnet ini AB. Belum diketahui kutubnya. Di magnetnya kutub utara, selatan, kemudian ini A dan B. Belum diketahui nama kutubnya. Nah, jika terjadi tarik-menarik antara magnet satu dan magnet dua,
Maka B itu kutub apa, anak-anak? Jawab di kolom chat yang paling cepat dia yang ini. Oke, Bapak cek. Yang pertama menjawab, ya yang benar Cynthia Pranita yang paling ya, yang jawab benar dan pertama ya. Jadi Cynthia Pranita. Oke. Ya, tepuk tangan Cynthia. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya, ya ini jawabannya selatan. Nah, dua buah magnet didekatkan, kemudian dia saling tolak menolak. Nah, nama kutub magnet ini belum diketahui kutubnya, nama kutubnya ini kita namai saja A, B, C, D. Kita belum tahu kutub utara atau selatan, kita belum tahu ya. Nah, jika saling tolak menolak kedua magnet tersebut, nah, jika B merupakan kutub utara, B merupakan kutub utara, maka D merupakan kutub apa? Ya, jawabnya di kolom chat. Jawabnya di kolom chat ya. Oke, Pak Guru cek yang pertama menjawab. Ya, masih Cynthia Pranita ya. Itu lu. Belum. Ya. Oh, bukan, Rangga. Oke, Rangga. Rangga. Jadi yang betul adalah Rangga ya, yang betul dan paling cepat ya. Oke, kita cek jawabannya ya anak-anak. Ya, jadi kutub ya jika B kutub utara, maka A kutub apa anak-anak? Selatan. A kutub selatan, B kutub utara. Karena tolak menolak, C-nya juga kutub Utara. utara. Maka D adalah kutub Selatan. selatan. Karena dia saling tolak menolak. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke. Dijawab di kolom chat ya. Magnet bentuk apa namanya ini? Ayo di kolom chat rebutan. Magnet apa namanya? Bentuknya. Ya. Iya, Bapak cek dulu. Yang pertama menjawab. Ervan. Oke, tepuk tangan untuk Ervan. Ya, Ervan yang pertama. Ini berarti berimbang ini. Kita belum tahu pemenangnya ya. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bentuk apakah namanya magnet ini? Ayo dijawab di kolom chat. Apa nama bentuk magnetnya ini? Oke, Pak Guru cek. Ada yang jawab Ladam, ada yang jawab U. Ya, yang pertama Ervan. Oke, tepuk tangan. Ervan 2 kali.
Oke. Kita coba lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi Ervan yang pertama. Cepet-cepetan ya anak-anak. Ya, ini yang tadi ini. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa nama bentuk magnet ini? Jawab di kolom chat. Oke. Ya, Pak Guru cek. Yang menjawab benar pertama adalah OD. Tepuk tangan untuk OD. Jadi silinder ya. Iya, silinder. Oke, OD. Berarti masih bertahan ini, Ervan. Belum ada yang bisa ngerebut. Sekarang dicoba lagi ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa nama cara pembuatan magnet ini? Ya, dijawab di kolom chat. Apa nama cara pembuatan magnet ini? Cara apa namanya? Ya. Oke. Bapak cek ya. Ya, yang pertama Ervan, elektromagnetik. Ya, tepuk tangan lagi Ervan. Oke, masih Ervan ini bertahan. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Apa nama cara pembuatan magnet ini? Jawab di kolom chat. Ada yang jawab industri, ada yang jawab industri. Ayo, belum ada yang benar? Ya, masih belum tepat. Ya, belum ada yang tepat. Ervan masih salah juga. Distribusi. Iya, oke, belum ada yang menjawab benar. Ya, industrial belum. Oke, namanya induksi. Jadi Pak Guru sampaikan di chat ya. Namanya induksi. Iya, itu namanya induksi. Oke. Apakah masih ada soal? Kita cek. Oh ya, ternyata soalnya sudah habis anak-anak. Iya, oke, berarti pemenangnya adalah Ervan. Nanti hadiahnya diambil saat nyetor tugas agama ya. Oke, ya nanti hadiahnya untuk Ervan. Ini Cynthia Pranita 1 kali, Rangga 1 kali, Ervan 3 kali, Ode menjawab 1 kali. Jadi pemenangnya Ervan. Untuk Ervan nanti hadiahnya diambil di sekolah saat mengumpulkan tugas ya. Kota, Pak. Kenapa? Iya, tepuk tangan dulu untuk Ervan. Iya, oke anak-anak. Ya, sekarang kita simpulkan anak-anak. Jadi kita tadi sudah belajar tentang
Tentang apa? Magnet. Magnet. Iya, bagus. Ya, jadi anak-anak apakah ada pertanyaan lagi tentang materi kita tadi? Ada pertanyaan apa enggak? Tidak. Nggak ada. Tidak ya? Tidak. Oke, ya sekarang anak-anak boleh istirahat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, dadah. Oke, dadah. Dadah. Makasih. Ya. Sampai jumpa ya.